Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video atau lebih tepatnya video artikel yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman untuk Rumail Abbas yang berjudul Surat Cinta untuk Rumail Abbas. Dan pada akhirnya beliau ini menyampaikan hal-hal yang saya kira sangat penting untuk kita ketahui, kita pelajari bersama, kita simak bersama, karena hal-hal seperti ini perlulah untuk dicerna atau perlu kita kaji. Masalah Anda sependapat atau tidak, yang terpenting mari kita simak bersama. Sepusuk surat cinta untuk Rumail Abbas. Gus Rumail menyatakan dalam suatu kesempatan diskusi yang viral di medsos bahwa pendudukan Belanda di Indonesia adalah suatu pemerintahan yang sah. Ketika Habib Usman bin Yahya bekerja untuk Belanda, maka ia hanya bekerja sebagai PNS biasa yang bekerja kepada pemerintah yang sah. Ia tidak bisa disebut mengkhianat. Rumail juga mempertanyakan usaha-usaha kemerdekaan para pahlawan yang berjuang melawan Belanda di masa lalu. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan? Kemerdekaan seperti apa? Tanya Rumail. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Ia dalam kesempatan yang sama menyatakan, Soekarno itu tidak sehebat yang orang kira. Ia nampak hebat hanya karena dikelilingi oleh orang yang bodoh yang tidak bisa membaca. Kita melihat orang yang melawan VOC itu pahlawan, tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda, tegas Rumail. Pemberontakan para pejuang di Indonesia di masa lalu, misal untuk berperang dan membakar pendopo Belanda, menurut Rumail dilakukan orang-orang bodoh yang diakalin orang lain. Itulah paradigma berpikir Rumail Abbas dalam memandang bangsa Indonesia dan para pahlawannya di masa lalu. Pandangan seorang keturunan imigran Yaman. Dalam suatu waktu, ia menegaskan kepada penulis bahwa ia berasal dari sebuah klan di Yaman. Ketika mendengar ungkapan-ungkapan Rumail itu, penulis bertanya dalam hati, apakah paradigma berpikir seperti itulah yang dimiliki keturunan imigran Yaman hari ini? Atau ia hanya paradigma berpikir kebanyakan imigran Yaman di masa penjajahan? Yang sia-sia paradigma, yang sisa-sisa paradigma berpikir itu masih diwarisi diantaranya oleh Rumail. Semoga semuanya salah, karena kalau tidak, hari ini mereka akan menghadapi penulis dan seluruh putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena bagi kami, Indonesia ini adalah tanah pusaka, tanah warisan leluhur di masa lalu, dan untuk keturunannya kami di hari ini. Wahai saudaraku Rumail, setiap pikiran, keringat, dan air mata Soekarno dan kawan-kawan di masa lalu itu bagi kami adalah mesin penggerak dari bahan bakar yang telah ada terpendam dalam dada setiap bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno bagi kami bukan orang biasa di antara orang-orang yang bodoh. Ia adalah sosok yang ditakdirkan Tuhan untuk merangkai semangat yang telah ada dalam menyulamnya menjadi perjuangan yang nyata, sehingga kami bangsa Indonesia lalu merdeka. Kami sukacita, kami bahagia, kami merdeka. Di hari bahagia kami, tanggal 17 Agustus 1945, mungkin ada yang menderita, yaitu mereka yang selama mereka tinggal di Indonesia mengabdi kepada Belanda. Mereka khawatir bangsa Indonesia akan membalas dendam. Tidak, wahai saudaraku, kami bukan bangsa pendendam. Kami bangsa Indonesia diajari akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Kami putra Samudra Pasai yang bijaksana. Kami putra Sriwijaya yang berperadaban.
Kami putra Melayu yang santun, yang takkan hilang di bumi. Kami putra Pagaruyung yang bersendi adat, adat bersendi syara. Kami putra Batak yang berkata apa adanya, namun hati kami jernih sejernih air danau Toba. Kami putra Sekalabrak yang berbudi pekerti. Kami putra Kutai Martadipura yang berbudaya. Kami putra Luwu yang gagah, perkasa dan baik hati. Kami putra Loloda yang pemberani dan tiada iri dan dengki. Kami putra Papua yang berperkasa dan manis senyumannya. Kami putra Nusa Tenggara yang berwibawa. Kami putra Bali yang asri dan punya harga diri. Kami putra Majapahit yang mempersatukan Nusantara dengan cinta. Kami putra Pajajaran yang silih asih, silih asuh dan silih wangi. Yang kami ingin hanya merdeka. Kami jaga, kami rawat, dan kami kelola tanah sendiri. Tanah, air, hutan, dan udara, warisan leluhur kami. Indonesia ini harta kami. Apa yang salah dari perjuangan orang yang menjaga harta bedanya? Nabi Muhammad SAW pun menyatakan, siapa yang mati karena membela hartanya, maka ia mati dalam keadaan syahid. Wahai saudaraku, engkau katakan, pemerintah Belanda ketika merampas tanah kami adalah pemerintahan yang sah. Jika rumahmu dirampas orang lain, lalu ia menguasai rumahmu, apakah ia lalu menjadi pemilik yang sah? Bagi perampas itu dan antek-anteknya yang mendapat bagian harta dari rumah rampasan itu, mungkin akan mengatakan itu sah, tapi tidak bagi dirimu, pemilik rumah itu. Perampas itu adalah orang yang zalim, yang wajib diusir dan dilawan, bila perlu dibunuh. Pemilik rumah Indonesia ini adalah kami. Wahai saudaraku, kami nyatakan sekeras-kerasnya pernyataan bahwa pemerintahan Belanda dan penjajah lainnya adalah tidak sah, wajib diperangi, wajib diusir. Dan semua orang yang membela dan membantu Belanda ketika itu adalah pengkhianat, apapun alasannya, dan yang dilakukan oleh leluhur kami di masa lalu adalah perjuangan yang sah. Mereka membakar pendopo Belanda itu tidak berdosa dan mendapat pahala yang tiada tara. Yang dilakukan leluhur kami di Surabaya, membunuh Malabi adalah jihad berpahala surga, dan itu pula yang kami lakukan jika hari ini atau masa yang akan datang ada orang-orang yang akan mengusik keindonesiaan kami. Kami putra-putri Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tidak akan tinggal diam. Ini janji kami. Untuk semua itu kami akan korbankan apapun, sebagaimana leluhur kami mengorbankan segalanya untuk kami hari ini. Seperti engkau mewarisi paradigma berpikirmu seperti di atas, begitu juga kami mewarisi jiwa kesatria leluhur kami itu. Setiap bangsa lain yang hari ini hidup di tengah-tengah kami dengan sopan dan santun dan akhlakul karimah akan kami jaga, akan kami beri perlindungan, akan kami berikan kesempatan bereksistensi sesuai prestasinya dalam kehidupan, tetap dengan penuh sopan dan santun. Jangan mengerdekan perjuangan leluhur kami, jangan mengusik kenusantaraan kami,
peradaban kami yang luhur. Kami telah sepakat dari Aceh sampai Papua untuk ber-Indonesia selama-lamanya, dalam suka maupun duka, dalam segala keragaman kami. Bantu kami menjaga itu semua, wahai saudaraku, selama-lamanya. Sekian, begitulah artikel yang ditulis oleh Yai Haji Imaduddin Usman untuk Rumail Abbas yang berjudul Sepucuk Surat Cinta untuk Rumail Abbas. Sekian, salam NKRI harga mati Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.